Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 ini mempresentasikan materi kami yang berjudulkan problematika pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Oke, next. Nah, hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun hakikatnya, pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Belajar bahasa pada hakikat adalah belajar komunikasi. Nah, oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam komunikasi, baik lisan maupun tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa adalah untuk keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan bahasa. Selanjutnya, bisa menyimak atau mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, adapun karakteristik siswa sekolah dasar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan karakteristik siswa. Nah, adapun hal-hal yang digunakan untuk melihat kecenderungan dan keinginan siswa dalam pembelajaran bahasa tersebut, menurut Van Els, mengklarifikasikan karakteristik siswa atas 4 bagian, yakni umur siswa, bakat siswa, pengetahuan siswa, dan sikap yang meliputi minat, motivasi, serta kepribadian. Nah, poin selanjutnya yaitu problematika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Nah, pembelajaran bahasa tidak komunikatif. Yang pertama, sesuai dengan hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa, penekanan utama adalah menciptakan pembelajaran yang komunikatif. Dalam konteks ini, pembelajaran harus dilakukan dalam konteks komunikatif. Maksudnya, aktivitas siswa difokuskan pada bagian siswa menggunakan bahasa dalam bahasa tidak berlangsung komunikatif, yaitu yang pertama, rendahnya kompetisi komunikatif guru bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, model kelas yang besar menyebabkan aktivitas siswa tidak merata. Adapun yang ketiga, interaksi kelas kurang berjalan secara optimal. Selain faktor di atas, kecenderungan pembelajaran bahasa di sekolah masih didominasi dengan pembelajaran pengetahuan daripada kemahiran berbahasa. Nah, adapun poin yang kedua, pembelajaran bahasa yang disajikan secara deskriptif. Pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskrit. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia masih cenderung dilakukan dengan model diskrit. Nah, keterampilan berbahasa yang ideal disajikan secara terintegrasi belum dapat diimplementasikan secara optimal di kelas. Nah, pola implementasi integratif ini akan mendorong kemahiran berbahasa siswa secara baik untuk memperlancar kegiatan pembelajaran siswa secara integratif. Diperlukan metode atau suatu rumus sistem cara pengajaran karena metode pengajaran yang bervariasi. Langkah ini merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengajaran.
Nah, dalam menerapkan metode pengajaran bahasa dan beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama ialah pengajaran harus disesuaikan dengan kultur sosial dari objek siswa. Nah, yang kedua, menggunakan metode yang dianggap mudah oleh para siswa. Dan yang ketiga, melalui pendekatan yang sifat komunikatif dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun realitas pembelajaran bahasa. Nah, saat ini tensi pembelajaran bahasa Indonesia makin mengalami penurunan. Banyak guru yang semakin sibuk mengurus program sertifikasi untuk mencapai kualitas kesejahteraan yang juga penting. Tanpa rasa pesimis, sejujurnya pembelajaran bahasa Indonesia semakin diharapkan pada tantangan yang semakin berat. Apalagi memiliki realitas bahasa masyarakat di luar kelas yang makin marak dan bergerak cepat, semakin meninggalkan bahasa Indonesia pada level pembelajaran dan kurikulum. Nah, realitas pembelajaran saat ini dihadapkan pada kondisi berikut. Adapun kondisi tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung menonton dan membosankan. Nah, metode pembelajaran terkesan itu saja. Metode ceramah, dikte, meringkas, membaca dalam hati, dan latihan tugas yang evaluasi sering tidak dipertanggungjawabkan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu solusi dalam mengatasi problematika bahasa Indonesia supaya dapat berubah ke arah yang positif. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu lembaga-lembaga pendidikan baik jalur pendidikan formal, informal maupun jalur non-formal dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Misal penggunaan internet, multimedia pembelajaran, sistem informasi terpadu, dan sebagai berikut. Dalam penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, satu-satunya harus dihindari oleh guru. Selain menggunakan buku teks tersebut, hendaknya guru juga menggunakan buku-buku yang lain sebagai pendukungnya. Yaitu hal yang paling krusial adalah guru harus mendapat menyusun sebuah evaluasi. Alat evaluasi ini hal dapat dilakukan penyusunan rubrik atau kisi-kisi penilaian yang digunakan. Kesimpulannya yaitu hal ini digunakan untuk melihat kecenderungan dan keinginan siswa dalam pembelajaran bahasa tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru harus memperhatikan beberapa komponen-komponen yang diperlukan dalam pembelajaran. Lebih-lebih, guru harus dapat memecahkan persoalan yang berkaitan dengan problematik pembelajaran, antara lain problematik mengenai pembelajaran bahasa yang tidak komunikatif, pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskrit, rendahnya persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, pemanfaatan pokok sumber belajar atau buku teks dalam pembelajaran, alat evaluasi yang tidak relevan. Selanjutnya saran yaitu berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di kelas 4 SD 56 Sungai Raya. Maka ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan kepada berbagai pihak terkait, antara lain pihak sekolah SD 56 Sungai Raya. Besar harapan penyusun terhadap pihak sekolah untuk selalu mendukung serta menjadi fasilitator utama untuk kemajuan proses pembelajaran. Wali kelas 4 untuk selalu semangat, jangan menyerah dan benahi kekurangan yang ada seperti pembelajaran yang monoton, cara mengajar hanya dengan ceramah, tidak menggunakan media, permasalahan pada siswa, dan semua yang terjadi di dalam kelas. Bahan evaluasi ke depannya dan jadikan penemuan selama observasi sebagai tambahan ilmu. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari pembaca ataupun pemateri, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.